Kami segenap keluarga besar Nusantara TV turut berduka atas banjir dan longsor yang melanda sejumlah daerah di Sumatera Utara termasuk di wilayah Tapanuli. Dan terkait dengan banjir longsor di Sumatera Utara, kita akan membahasnya dengan manajer advokasi dan kampanye Walhi Sumatera Utara, Jaka Kelana Damanik. Selamat siang, Bang Jaka. Selamat siang, Mas Hernud. Ya, Bang Jaka, ini di media sosial muncul adanya kampanye Stop Tebang Tapanuli. Sebenarnya dari bacaan aktivis lingkungan, apa penyebab banjir bandang kali ini? Nah, kalau kita melihat banyak narasi ya bahwa intensitas hujan itu yang mengakibatkan bencana banjir bandang dan tanah longsor. Tapi kalau kita melihat ada permasalahan, ternyata ada permasalahan lain. Nah, Walhi melihat akar permasalahan tersebut. Nah, banjir bandang itu kan banjir yang dengan volume air yang besar datang dengan tiba-tiba. Artinya ada sumbatan di hulu sehingga air itu bisa datang dengan jumlah yang besar dengan cara tiba-tiba. Apa yang menyebabkan sumbatan tersebut? Nah, kita melihat salah satu faktor yang menyebabkan ketimbangnya air dari hulu itu adalah kayu-kayu yang menumpuk. Nah, pohon-pohon yang ditebang kemudian menumpuk yang menjadi salah satu faktor penyumbat aliran air yang terjadi sehingga suatu ketika menyebabkan banjir bandang. Nah, apa yang menyebabkan kayu tersebut menumpuk? Nah, kita bisa lihat bahwa di hulu itu ternyata ada tutupan hutan yang berkurang, ada tutupan hutan yang hilang dalam jumlah yang besar. Nah, itu merupakan bentuk dari aktivitas penebangan yang berada di hulu. Nah, kita melihat bahwa akar permasalahannya ini adalah penambangan hutan atau penebangan hutan yang berada di hulu dari sungai. Oke, Anda melihat bahwa tadi ada kata kuncinya adalah sebenarnya penebangan hutan begitu ya. Kalau artinya Anda menilai ini sudah sejak lama dilakukan oleh pihak-pihak tertentu atau seperti apa? Nah, kalau kita melihat video dari video dan Walhi juga melihat dari citra satelit dalam beberapa tahun belakangan, bahkan kita ada data dari tahun 2015. Itu tutupan hutan itu signifikan berkurang. Jadi kalau ekosistem Batang Toru, kita sebutnya ekosistem Batang Toru karena hutan ini terdiri dari beberapa wilayah kabupaten, Kabupaten Tapanuli Selatan dan Tapanuli Utara. Itu ada sekitar 250.000 hektar. Dari 250.000 hektar ini dalam kurun waktu dari 2015 hingga saat ini itu terjadi deforestasi atau hilangnya tutupan hutan sebanyak kurang lebih 4 sampai 5.000 hektar dalam kurun waktu segitu. Kemudian kalau kita melihat dari video-video yang beredar bahwa banjir bandang ini kan membawa material kayu yang begitu banyak. Nah, kalau material kayu yang begitu banyaknya seperti itu tidak terjadi penebangan dalam waktu singkat. Perambahan hutan ini telah terjadi dalam waktu yang lama sehingga ada penumpukan kayu di hulu yang akhirnya kayu-kayu tersebut menjadi salah satu penyebab besar banjir bandang yang terjadi. Oke, ini ada di sosial media dari Walhi Sumatera Utara ada 7 perusahaan yang diduga melakukan penebangan liar. Apakah Anda sudah melakukan audiensi dengan mereka dan juga mempertemukan dengan pemerintah? Nah, seperti ini Bang. Jadi Mas, Walhi itu selama ini fungsinya kan mengontrol, melihat bagaimana aktivitas perusahaan-perusahaan yang berada di ekosistem Batang Toru, karena memang kebetulan kita Walhi Sumut punya concern kerja-kerja di salah satunya di kerja-kerja di ekosistem Batang Toru. Nah, kita melihat dari dokumen AMDAL. Dari dokumen AMDAL perusahaan, bilang lagi salah satu perusahaan pertambangan emas di Tapanuli Selatan, bahwa dari dokumen AMDAL itu terlihat
berapa kontrak karya, berapa luas kontrak karya, berapa luas wilayah eksploitasi yang telah dibuka, dan berapa luas rencana wilayah perluasan eksploitasi yang akan dilakukan. Kita bisa melihat dari dokumen-dokumen AMDAL tersebut. Tapi karena itu merupakan bagian dari rencana perusahaan yang mendapat izin dari pemerintah, maka deforestasi atau penebangan hutan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan itu secara hukum jadi legal. Nah, ini yang menyulitkan kita melaporkan misalnya secara pidana kepada atau administrasi kepada stakeholder terkait, karena mereka akan berlindung di balik izin-izin tersebut. Nah, padahal di dokumen AMDAL tersebut itu tercantum. Misalnya salah satu pertambangan terbesar di Tapanuli Selatan, PT Ejidco Resource, dari AMDAL-nya tahun 2020 mereka akan memperluas wilayah eksploitasi dengan membuka lahan 583 hektar. Dan dari 583 hektar ini, masuk di dokumen yang sama, itu tercantum bahwa akan menebang 185.884 pohon. Artinya, ada sekitar, artinya satu perusahaan ini itu bisa membawa dampak signifikan terhadap deforestasi, masih satu perusahaan. Gitu. Sementara ada belasan bahkan puluhan perusahaan yang bekerja di ekosistem Batang Toru. Namun memang dari catatan Walhi, 7 perusahaan lah yang membawa dampak signifikan terhadap deforestasi. Nah, ini yang menjadi concern kita, dan kita juga sudah melaporkan Mas Elmo kepada stakeholder lain agar segera dihentikan. Bang Jaka, tadi Anda mengatakan bahwa sejak 2015 ini sudah adanya deforestasi begitu ya. Dan kalau bisa dibilang saat ini nasi sudah menjadi bubur gitu. Dan apa yang sebenarnya bisa dilakukan dalam penanganan banjir ini agar kedepannya ini bisa membawa kebaikan bagi masyarakat sekitar? Nah, yang pertama, stop dulu, hentikan dulu rencana atau aktivitas perluasan yang membawa dampak pada deforestasi. Artinya perluasan aktivitas perusahaan yang dia membutuhkan lahan dan harus menebang pohon itu dihentikan dulu oleh pemerintah. Ada pemerintah yang mempunyai kewenangan di sini. Hentikan, kemudian evaluasi izin-izinnya. Nah, cabut izin-izin perusahaan-perusahaan yang memang dalam aktivitas perusahaannya itu membutuhkan lahan yang luas dan harus menebang pohon yang banyak. Ini harus dicabut izinnya. Ini menjadi akar permasalahan. Nah, itu karena gini mas, salah satu perusahaan yang saya bilang tadi, tambang emas, pada tahun 1997 dia hanya memiliki kontrak karya sekitar 65.000 hektar. Tapi di tahun 2022 perluasan kontrak karyanya itu menjadi 130.000 hektar diizinkan. Artinya ada perluasan kontrak karya. Nah, ini bahaya. Kalau misalnya kontrak karya ini diperluas, perusahaan-perusahaan lain juga ikut. Nah, kemudian status kawasan itu juga harus dievaluasi. Jangan sampai Kementerian Kehutanan dengan mudahnya mengubah status kawasan yang dahulu status kawasan sebagai kawasan hutan diubah menjadi area penggunaan lain, yang itu bisa menjadi legalitas bagi perusahaan untuk melakukan penebangan. Ya. Dan tentunya kita berharap bahwa pemerintah ini harus melakukan peninjauan apa yang telah disepakati sebelumnya terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga ini melakukan adanya deforestasi. Terima kasih, sayang sekali waktunya kita sangat sempit. Terima kasih Mas Bang Jaka Kelana Damanik, Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Sumatera Utara untuk waktunya di NTV Today. Sehat selalu.